Oke, begitu. Iya, kalau udah iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjut tentang ayun yang ada berapa bola tadi? Tanya. Pertama. Ja'a ayyuhum wa qaimun. Terus nomor 2 ja'a ayyuhum mayun ayyuhum terus qaimun. Terus ja'a ayyun wa qaimun. Terus ja'a Bismillahirrahmanirrahim. Ayun berfungsi sebagai isim mausul, yang prakteknya adalah satu untuk semua dan berstatus murab selama tidak dimudhofkan dalam kondisi sodar silahnya dibuang. Jika nomor 1 ja'a ayyuhum, berarti ayun dimudhofkan apa berdiri sendiri? Dimudhofkan. Ada sodar silahnya? Ada dua. Berarti lengkap. Kalau ini berarti murab apa mabni? Murab apa mabni? Murab apa mabni? Tadi kan ini ayun menjadi berstatus murab selama tidak dimudhofkan. Berarti kalau dimudhofkan mabni. Ya. Dalam kondisi sodar silahnya dibuang. Ini dibuang apa enggak? Tidak. Berarti mabni murab. Jadi wante Pak. Kan dikejar ya kok. 1 2 3 nggih. Ayun berstatus murab. Terus selama tidak dimudhofkan serta dalam silahnya dibuang. Sodar silahnya dibuang. Nomor 1 ayyuhum, ayun dimudhofkan selama tidak dimudhofkan. Lah kalau mudhof mabni. Berarti ayun nomor 3 ja'a ayyuhum wa qaimun. Mabni apa murab? Mabni apa murab? Ini ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Ibaratnya ini berarti ono cewek jaluk obrone syaratnya sugih karo apal alfiah. Jadi mek apal alfiah tok apa diterima? Mundur ya. Gugur. Utawa nek sugih tok? Gugur. Kapan ada baru? Berarti kudu dua-duanya syaratnya harus. Ya syaratnya kan. Jadi oleh bahwa pernah sepeda oleh syaratnya wis apa gitu kan ini. Itu nggak oleh kan. Syarat itu gini. Ini syarat ya. Jadi oleh nih wis apa? Dan dulu berarti oleh. Baik. Ini satu syarat terpenuhi, yakni ayyuhum ini
dimabenikan satu. Tapi syarat yang kedua tidak terpenuhi. Syarat yang kedua adalah saudara silanya dibuang. Sementara ini tidak dibuang. Berarti hukumnya berapa menit? Oh, berapa menit? Tak lagi. Berapa menit? Mabeni. Kenapa mabeni? Coba di apa ini? Dibaca terjemahnya, ayo. Ada dirasap, ayo. Coba dilepai, ayo. Lafaz ayun berlaku seperti isim mausul ma dan berstatus mu'rab selama tidak dimudhofkan serta dalam kondisi saudara silahnya dibuang. Berarti kalau dimudhofkan mabni, syaratnya lagi saudara silanya dibuang. Lagi tidak dibuang, berarti mabni saya ini mabni murab iki yang lain mabni murab. Kenapa kok murab? Takdirat kan jelas. Takdiran jelas. Oke. Yang pertama ini murab karena syarat kedua tidak terpenuhi, yakni saudara silanya dibuang. Ini sementara ini muncul. Oke, ini muncul. Maka dia dua syarat tidak terpenuhi, satu kok terpenuhi. Pada syaratnya berapa? Dua. Kalau syaratnya dua berarti satu terpenuhi, berarti tetap maju apa mundur? Mundur. Mundur alon-alon. Amun? Kemudian nomor dua, ja'a ayyuhum qaimun. Ja'a ayyuhum ayyun dimudhofkan. Saudara silanya maka hukumnya mabni. Kenapa mabni? Memenuhi syarat. Kenapa kamu memenuhi syarat? Ayunya dimudhofkan, saudara silanya dibuang. Kenapa kalau sudah dimudhofkan dan saudara silanya dibuang hukumnya mabni? Mudhof ilaihnya menempati posisi saudara sila. Karena mudhof ilaihnya saudara sila, sehingga lafaz ayun ini seolah-olah tidak dimudhofkan. Dan lagi seolah-olah ayun tidak dimudhofkan karena ciri khas ayun itu adalah mudhof. Sementara humnya ini menduduki posisi saudara sila. Menduduki apa? Saudara sila. Berarti seolah-olah ayun itu terpisah, sehingga dianggap menyerupai dengan kalimat huruf secara total, yakni apa? Menyerupai dalam segi ibtikor, dan perkara yang mematahkan keserupaannya itu tidak ditemukan. Ayun itu kan menyerupai dengan kalimat huruf dalam segi ibtikor. Kalau itu jadi isim mausul. Kalau menyerupai kalimat huruf berarti isim itu hukumnya mabni. Kalau menyerupai kalimat huruf maka hukumnya mabni. Nah, tetapi keserupaan tersebut dipatahkan dengan ciri khasnya kalimat isim, yaitu berupa idhofah. Nah, kenapa kalau ayun itu dimudhofkan kemudian saudara silanya dibuang kok hukumnya mabni? Apakah kan ini hum ini kan berarti mudhof ilaih. Oleh ulama ya, hum ini memang jadi mudhof ilaih
tapi dia berkedudukan seperti Saudara. Sehingga menurut pandangan beliau-beliau, ayun itu tidak dimudofkan, sehingga tidak ada hal yang mematahkan keserupaan atau kemabniannya ayun. Teman kira-kira balik. Ayun menjadi isim mausul. Berarti kalau menjadi isim mausul itu butuh yang lain apa tidak? Butuh. Berarti menyerupai kalimat huruf. Menyerupai. Setiap kalimat isim yang menyerupai kalimat huruf yang dekat maka hukumnya kecuali keserupaannya dipatahkan. Mesti dipatahkan enggak? Apa dipatahkan itu? Digagalkan oleh ciri khasnya kalimat. Apa ciri khasnya? Idhofah. Jadi yang bisa mudhof itu hanya isim. Fi'il tidak bisa menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Jadi nggak ada ceritanya fi'il menjadi mudhof dan mudhof ilaih, nggak ada. Kecuali di Indonesia. Tahu kan? Rumah rumah salin apa rumah bersalin? Yang benar, rumah bersalin apa rumah salin? Bersalin itu kata kerja, tapi dimudofkan dengan rumah. Rumah dimudofkan kepada bersalin. Itu di Indonesia kayak iso. Plus 62 kan itu kan kayak hebatnya itu deh. Kita bangga. Ternyata nunggunya Arab Saudi nggak pernah menggandeng isim dengan fi'il kaum. Kita harus bangga ya. Luar biasa Indonesia, ya Pak? Indonesia bisa membuat kata majemuk idhofah dengan menggunakan isim digandeng karo fi'il. Apa itu tidak mau? Rumah bersalin. Kok nemu ya balik-balik. Gue lah terus agar ikuti. Ternyata ada. Ampun kira-kira balik ya. Ayyuhum sekarang ini ja'a ayyuhum. Ayyuhum ini dimudhofkan. Dan di sini menyebutkan saudar, sehingga hum ini tidak mewakili saudar bila. Akhirnya hum ini menjadi mudhof ilaih tanpa memandang lagi adanya saudar. Berarti ja'a ayyuhum huwa qaimun, hukumnya murab karena hum tidak mewakili saudar. Berarti ayunnya dimudhofkan. Ampun kira-kira. Temen, halo? Temen lagi kira-kira. Balik alun-alun, alun-alun ini. Ayun berstatus kapan? Kan. Kalau saudar silanya di kok ayun dimu, maka mudhof ilaihnya menduduki saudar sila. Ngerti lho? Berarti seolah-olah ayun tidak dimudhofkan dan tidak bertanwin. Dan tidak bertanwin. Nah, tidak bertanwin. Kalau bertanwin ayun, nah ya, ayun ini bertanwin. Kalau ini kenapa kok gak mabni? Ya. Ini ada saudar sila. Ah, ini lagi. Ayun kok bertanwin? Ini tanwinnya iwat anil. Jadi tanwin itu menduduki terus menduduki posisi mudhof ilaih. Akhirnya ayun berarti murab ngono. Baik. Analon ya. Balik menit lagi. Ayun
menjadi isim mausul setara dengan isim mausul. Nah, berarti satu untuk semua. Yang namanya isim mausul itu hukumnya mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa mabni? Menyerupai kalimat huruf dalam segi iftikor. Oke. Ayun berarti kalau jadi isim mausul berarti dihukumi mabni apa mu'rab? Mabni karena isim mausul. Tetapi ayun punya ciri apa ciri khasnya? Idhofah. Dan idhofah itulah yang bisa mematahkan, menghancurkan keserupaan. Sehingga keserupaannya karena hancur, maka kembalilah ayun kepada asal mula sebagai isim. Isim hukumnya asalnya adalah mu'rab. Mudeng kira-kira. Nah, ini seperti yang pertama, ja'a ayyuhum huwa qaimun. Huwa qaimun ini sudah lengkap, ada saudara. Berarti ayun dimudofkan. Berarti kalau nomor satu mabni apa mu'rab? Mu'rab apa mabni? Mu'rab, karena ia dimudofkan dan mudhof ilaihnya tidak mewakili saudara sila. Ulangi, dan mudhof ilaihnya tidak mewakili saudara sila. Kemudian nomor dua, ja'a ayyuhum huwa qaimun, hukumnya mabni karena ayun di berarti saudara silanya dibuang sehingga mudhof ilaihnya menduduki posisi saudara sila dan ayun tidak bertanwin. Jadi tidak ada hal yang mampu mematahkan keserupaannya. Sampun? Sampai di sini paham? Belum. Ayo, gulungnya ke coba. Kalau mau libat malam juga. Berarti kan segala pemahamannya itu dimudofkan apabila tidak dimudofkan. Lah ini sama ini terjemahan ini. Malam itu adalah maknanya mamas dariyah, maknanya selama, bukan apabila. Nek apabila itu satu toh. Selama kamu menguasai alfiyah dan yang lain, silakan mulai. Nah, cek beda nih. Apabila kamu sudah apalagi pulang nih, berarti masih tetap. Tapi kan selama, paham ya? Jadi kata-kata selama itu bisa pokoknya sing penting. Berarti akhirnya pilihan nih. Jadi hurufnya lebih banyak. Makanya kan kenapa di sini Ibnu Malik menggunakan wa uribat bukan wa buniyat, gitu kan? Ini adalah untuk ibaratnya itu menarik perhatian, karena kalau ngomong wabuniyat gitu kan, ayun dimabnikan biasa, jadi kurang menarik simpati, karena namanya isim mausul itu mabni, sehingga dibikin geger, tampil beda, itu dengan wa uribat. Nah, jadi kurang kasih tanda tanya, dengan tanda tanya akhirnya ketahuan. Oh, ampun. Iki dari sahabat jangan kecuali ini ida lam tudof. Tapi menggunakan malam. Selama tidak di. Jadi berarti kudu apa nih memahami kata-kata apabila sama selama di sini kudu nanti khusus di sini. Itu membedakan selama sama selama bisa nggak apa-apa. Berarti selama tidak dimudahkan itu dimudahkan. Selama tidak dimudahkan. Maksudnya itu dimudahkan.
Lah iya, selama tidak dimudofkan berarti mu'rob. Kalau dimudofkan mabni. Cuma syarat yang kedua, saudara silanya dibuang. Selama itu punya banyak pilihan. Pilihan. Sama nih. Selama kamu milih silakan apa saja. Ambon kira-kira. Ini bisa juga mabni. Hah? Bisa juga mabni. Bisa itu nomor dua itu mabni. Ini yang memenuhi kriteria mabni. Selama tidak kalau dimudofkan satu kaki sudah di mabni. Bacanya kan ini. Kalau dimudofkan satu kaki sudah di mabni. Kaki yang kedua kalau mabni berarti apa? Harus saudar silahnya. Sementara yang di atas ini hanya satu kaki. Satu kaki apa? Mabni, yaitu dimabnikan itu loh, dimudofkan. Artinya kalau ayun itu tidak dimudofkan, baik dibuang atau tidak dibuang, saudara, tetap hukumnya mu'rob. Nah, sekarang kalau dia dimudofkan, syarat satu yang harus dipenuhi lagi yaitu saudara silanya harus dibuang. Nah, alasannya kenapa? Itu loh, kenapa kok kalau ayun dimudofkan kemudian saudara dibuang kok jadi karena tidak ada hal yang mampu mematahkan keserupaannya dengan kalimat huruf. Loh kok bisa? Karena ngomongnya kan gitu kan. Kok bisa? Ini kan ayun ini dimudofkan. Idhofah itu adalah ciri khas, betul. Ja'a ayyuhum ini memang status dalam kalimatnya menjadi mudhof, tapi dia diposisikan seperti saudara, menjadi saudara sila, sehingga seolah-olah ayun tidak dimudofkan. Beda dengan yang di atas. Ja'a ayyuhum, ayo ja'a ayyuhum wa qaimun. Kalau ini ayyuhum, ayun dimudofkan. Berarti hum ini mestinya kan menjadi pengganti saudara, tapi di sini sudah ada hilang, sehingga hum ini mesti menjadi penghalang untuk kemabniannya. Ambon, temen mantan. Muhtar paham? Mulai ya Pak. Ayo gak apa-apa, silakan, gak apa-apa. Lebih baik saya ngulang lagi, gak apa-apa, santai. Khatam, aku kamu nama deh. Selama itu ya, jadi hidup. Makanya terjemah itu, redaktor itu kudu teliti. Apa? Itu sebenarnya ayun itu apa? Mausul apa isi? Terus ketika nanti ayun pada contoh kedua itu mabni kan menyamai mausul, isim mausul. Apakah dia menjadi isim mausul hanya atau hanya menyerupai saja? Ya menjadi isim mausul. Terus kalau yang mu'rob? Ya mausul. Sedikit nih Bekasi umuman. Iya dong. Kalau saya nggak mungkin loh. Apa sih mas nggak mungkin? Kamu dan alasan. Dia aja, bapak ya. Pada contoh yang pertama itu kan dia didofahkan. Karena idofah itu kan ciri khas isim. Kemudian isim mausul itu kan mabni. Apakah tidak ta'aruf gitu, bertentangan antara isim mausul yang harusnya mabni kemudian ayyuhum yang diidofahkan? Lah ya makanya dia bertentangan tersebut, maka dia tidak jadi mabni. Terus kalau tidak jadi mabni tetap dikategorikan mausul. Dia tetap pembaca mausul dia.
Makanya dia itu mausul, tapi beda dengan mausul-mausul yang lain, karena dia punya ciri khas yang mampu mematahkan keserupaannya dengan kalimat huruf, yakni keidofahannya tersebut. Mudah dereng, ayo silakan, tidak apa-apa, ayo. Mudah dong, mudah ada momen gue. Mudah tak setor neng bingung ini. Apa ayo? Di Malaysia. Malaysia ini, kita Malaysia ini. Kesel aku juara. Malaysia ya. Iya. Bagaimana kalau mudhof ilaihnya ayun bukan dhamir? Apakah bisa menduduki posisi sudah sirah? Maksudnya? Ayu Zaidin. Kan kalau sidofa kan nggak harus dhamir. Enggak harus. Ayu Qaumi. Kan ayu Qaumi. Apakah Qaumi nanti bisa menduduki posisi sudah sirah? Terus nanti kembalinya kepada ayun. Kan isim mausul harus ada ayun. Mungkin kalau mudhof ilaihnya ayun bukan dhamir, wajib dipasang sudah. Dan sudah dipasang otomatis. Untuk kasus-kasus yang mu'rab itu pasti mudhof ilaihnya Udah. Oke, yang lain silakan. Ayo. Teman saya dituntaskan hari ini daripada apa, ayo. Ini sudah supir. Oh, ternyata Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi. Karena yang bikin dibingungkan di sini serta dalam kondisi saudara silahnya dibuang. Jadi orang-orang mungkin terutama saya. Karena saya juga pikirnya kalau saudara silahnya dibuang berarti mu'rab. Sedangkan saya tadi nomor 1 itu nggak dibuang jadi mu'rab. Nggak dibuang. Kan kalau apa tadi mengasih terjemahnya kan serta dalam kondisi saudara silahnya dibuang. Berarti kalau saya dari tadi berpikirnya kalau dibuang berarti itu mu'rab. Kalau dibuang, berarti mu'rab. Itu berarti mu'rab kalau ayunnya tidak dimudhofkan. Ini ja'a ayun qaimun. Ja'a kalau tidak dibuang bisa juga nggak apa-apa. Cuma syaratnya tadi kan dalam kondisi ya selama tidak dibuang. Kalau dibuang bersama dalam kondisi kan aja. Itu makanya kan malam tutup itu menjadi hal. Ya, malam tudok wasyadru wasliha itu kan menjadi hal dalam kondisi saudara silanya dibuang. Artinya ayun dimudhofkan, kemudian saudara silanya dalam kondisi dibuang, maka menjadi mabni. Tadi dengan alasan bahwasanya kalau dimudhofkan saja tidak menyebutkan saudara sila, maka mudhof ilaihnya itu menduduki posisi saudara sila. Kalau ayun itu tidak menyebutkan saudara sila dan dimudhofkan tadi ya, sehingga mudhof ilaihnya menduduki saudara sila dan dia tidak bertanwin juga kan sih, maka tidak ada hal yang bisa mematahkan keserupaannya dengan kalimat huruf. Udah dipikir. Berarti kalau menurut terjemahnya apa ini masuk yang nomor 4. Apanya? Kalau menurut itu, lah itu sama, berarti pemikiran sama seperti Goji, menggunakan kata bukan selama tapi menggunakan apabila. Jadi kalau ini apabila balik kan ini kamu ini kan ini ayun menjadi mu'rab apabila tidak dimudhofkan dan saudara silanya dalam kondisi dibuang. Itu berarti yang nomor 4.
yang membeni. Tapi kan menggunakan kalimat selama. Jadi itu bedanya gitu. Pakainya mama mas daria, bukan apa satya biasa. Ya, makanya kan bilang selama. Biasanya wis Pak pokoknya piye ya istilah yang berani apa contohnya selama apa selama kayak coba Indonesia ini apa? Nah, Indonesia ini kan aku terus aku bagi oleh apa nih oleh disetel lesson ini kurang pokok selama awakmu sendok pondok. Nah, berarti selama di pondok itu macam-macam, bisa nyetel, bisa melaku, pokoknya saya balikin nang pondok. Beda kalau saya setelan, gak apa-apa kok setel sonmu, bauan terus gak apa-apa. Sing penting awakmu gelem jamaah. Berarti khusus nek gak jamaah berarti ngono banyak. Tapi nek pokoknya awakmu nduk selama awakmu nduk pondok kok kan melok jamaah apa gak, pokoknya nyetel gak apa-apa. Sing penting ro waktu ngono kan. Selama tahu waktu. Nah. Protes kasar dulu. Ngaji gak ngosor. Ngono itu tadi. Kira-kira. Itu ngono. Bedanya selama dengan apabila. Apabila itu mengarah kepada satu titik, tapi kalau selama itu masih menyebar dan itu menjadi teknologi. Itu bedanya seperti itu. Mohon kira-kira yang lain ya, monggo. Berarti yang nomor 3 itu sami dan nomor tunggal. Maksudnya? Kandungan itu kan membataskan keserupannya dengan judul. Berarti apakah tangan nanti bisa digunakan sebagai mudofilnya aja juga? Tangan bisa. Makanya tadi kan selama tidak dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan berarti mesti murab karena dia bertanwin. Dan isim yang murab nggak ada yang mesti nggak ada yang tanwin. Bon, kita mau mumet ya, curhat nih. Kok saya jadi apa? Yo, ini mumet aja. Gak minimal sekarang ya. Jadi ini yang harus dipahami adalah kata selama dan apabila. Dan ini penting, teman-teman terjemahkan. Jadi ini menggunakan mamas daria fungsinya. Jadi biar tahu fungsi antara dorfia sama syartiyah sama masdaria. Mulane muddata dawamika itu loh ya. La ashabuka gitu kan. La ashabuka madumta muntolikon gitu kan ya. La ashabuka orang ngancani sapa ingsun ka ing sira madumta selama langgeng sapa sira muntolikon iku budalan. Nanti terjemahane saya tidak akan mau menemani kamu selama kamu itu lungo ae. Nah, beda dengan ketika berarti selama itu kapan ae, gitu kan dia. Tapi nek kapane la ashabuka ida muntolikun. Ya. La askabuka ora ngancani sapa ingsun ka ing sira ida anta tatkalane utahe sira muntolikun iku wong kang budal. Berarti metu budal pisan tok. Jadi kamu kalau pergi saya tidak teman kamu. Tapi beda selama kamu posisinya masih budal berarti aku gak konco. Nah, itu bedanya menggunakan kata-kata selama dengan apabila. Ini memang
Sampai umpama ngrasakno saya durung krasa ya koyo rokokan pertama ngono kuwi sik ambar. Membedakan antara selama dan apabila. Tapi kok wis seperti itu. Perlu banyak apa? Perlu banyak pengalaman dan eksperimen. Ya. Mbak kira-kira Mas Dugi mau tanya? Betul, oh itu pahami biar begini. Ampun, ayo. Sekarang dibaca pelan-pelan terjemahnya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Ayo. 1, 2, 3. Lafaz ayun berlaku seperti isim mausul ma dan berstatus mudhof selama tidak dimudhofkan serta dalam kondisi sodar silanya dibuang. Berarti kalau ayun dimudhofkan tapi sodar silanya ada, berarti hukumnya mudhof. Ayun tidak dimudhofkan, maka ayun hukumnya mudhof. Tapi yang mabni adalah jika ayun dimudhofkan dan silahnya dibuang maka hukumnya mabni. Namun, cuma yang ditutup dengan wabatuhum mutlakon mabni. Ketika greget to iki. Moto-moto kalih. Dadane wabatuhum mutlakon mabni kan aja. Sebagian ulama itu menghukumi ayun hukumnya mudhof kabeh. Apa? Mudhof kabeh. La ilaha illallah. Kene emang jadi sampai pergi ke dibahas nama isu mah wis udah lagi. Lalu ditutup dengan wabak dulu. Mutlakon. Luar biasa ya dia. Mau mana sih? Ya lumayan. Cuman ya, ayo wabak dulu. Mutlakon wafi dal adfi ayyan ghairu ayyin yatafi. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya ini. Terjemahannya wafi dal adfi belum. Wafi dal adfi ayyan ghairu ayyin yatafi in yustatol waslun. Ini kudu nyambung ya. In yustatol waslun wa illam yustatol fal atful hajrun wa abau ayub tajala insyaru halbagi yuk lewas dan mungkin titik baru menanya. Ayo pembuangan sodar sila. Pembuangan sodar sila yang terjadi pada ayun. Pembuangan sodar silah yang terjadi pada ayun itu diikuti oleh isim mausul selain ayun, oleh isim mausul selain ayun. Demikian itu apabila silah dianggap panjang. Demikian itu ya. Demikian itu bila silah dianggap panjang, maka pembuangan tidak diperbolehkan. Maka pembuangan tidak diperbolehkan jika tidak dianggap panjang. Jika tidak dianggap panjang. Titik.
fal hadu najrun wa abau ayyuh tajala insulhal baki diwasli mukminin. Para ulama menentang pembuangan saudara sila. Para ulama menentang pembuangan saudara sila bila setelah pembuangan masih menyisakan kalimat yang layak dijadikan sebagai silah, secara sempurna. Ini terjemahnya mulai dari wafil dal hati ayyan ghairu ayyin yaktafi in yustadol waslun wa illam yustadol fal hatmu najrun wa abau ayyuh tajala in saluhal bagi silwaslin mukmini. Terjemahan itu dikasih kode. Coba dibaca pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Pembuangan saudara sila yang terjadi pada ayun itu diikuti oleh isim mausul selain ayun. Demikian itu apabila sila dianggap panjang, maka pembuangan tidak diperbolehkan jika tidak dianggap panjang. Para ulama menentang pembuangan sila bila pembuangan masih menyisakan kalimat yang layak dijadikan sebagai silah secara sempurna. Dengan dihadirkannya ayun sebagai isim mausul, sehingga kita mengerti bahwasanya ternyata silah yang sempurna itu adalah didahului oleh saudar sila. Tapi kenyataannya pada lafaz ayun dibuang, dan itu pun diikuti oleh isim mausul yang lainnya, sehingga lafaz alladzi juga tidak menyebutkan huwa, gitu kan? Man juga tidak menyebutkan huwa. Dan ini dalam prakteknya. Jadi pembuangan yang terjadi pada ayun diikuti oleh isim mausul yang lainnya. Itu pun dengan catatan apabila apabila silahnya dianggap panjang. Maksudnya dianggap panjang itu bagaimana? Gitu kan ya. Ibaratnya kalimat itu ya, ada khobar, ada sifat, kemudian ada menyebutkan pelengkap. Contohnya ini Pak ya. Abuhu qaimun. Abuhu utawi bapak wong qaimun iku wong kang ngadeg. Wa zaitun zaitun qaimun. Zaitun qaimun iki pendek. Tapi kalau zaitun qaimun fit dari berarti jadi panjang karena ada pelengkap. Ibaratnya rumah itu hanya ruang tamu tok. Ya. Tapi kalau nanti kemudian ditambah ada ruang makan, terus dapur, terus kandang, terus WC, berarti jadinya rumah panjang, sama seperti itu. Yang dimaksud panjang di sini menyebutkan pelengkap atau tabek-tabek pengikut. Ono sifat, ono badal dan lain sebagainya. Berarti kalau pendek berarti cuma ini zaitun imun itu udah namanya. Jadi mubtada khobar Jadi mek dijupuk pokok-pokok itu mubtada khobar. Tapi kalau ada
lengkap berarti menjadi panjang. Nah, jika saudar sila itu jika sila itu dianggap panjang berarti menyebutkan lengkap atau yang lainnya, maka boleh dibuang saudar silanya. Jadi mama Zaidun kita ganti dengan alladzi, berarti ini ja'a teko sapa alladzi wong qaimun ya kang iku ada fit dari dalam omah. Ini boleh ya. Dari dalam omah ini boleh. Kenapa? Karena sudah ada bidari. Andai kan tidak ada bidari, mama ja'a teko sapa alladzi wong kala ini nggak boleh. Karena terlalu pendek, maka harus menyebutkan dua. Ada maksudnya. Namun, lek dianggap panjang boleh dibuang. Lek tidak dianggap panjang. Nah, ibaratnya tidak dianggap panjang itu hanya adanya mubtada dan khobar. Maka salah satunya nggak boleh dibuang, pendek kan nanti. Nek dianggap panjang, nek tidak dianggap panjang, boleh. Sekarang ada statement yang juga kontroversi itu. Jika para ulama melarang pembuangan saudar sila jika setelah pembuangan masih menyisakan. Itu coba dibaca. Paham. Ini kontroversi. Maksudnya pemahamannya nanti akan terjadi perbedaan persepsi. 1, 2, 3 ayo dibaca. Para ulama menentang pembuangan saudar sila bila setelah pembuangan masih menyisakan kalimat yang layak dijadikan sebagai sila. Kira-kira nek dibuang terus menyisakan kalimat yang sempurna dijadikan saudar sila, berarti panjang apa pendek? Kan dibuat saudar masih menyisakan kalimat yang layak untuk dijadikan sila secara sempurna. Berarti panjang apa pendek? Panjang. Malah nggak boleh. Balik alon-alon aja coba. Para ulama, ayo satu deh alon-alon. Pembuangan saudar sila bila setelah pembuangan masih menyisakan kalimat yang layak dijadikan sila. Ini sebenarnya ya. Abu imun. Oke. Perhatikan. Ja'a alladzi huwa abuhu qaimun. Yang atas ada setar silanya? Mana? Dua. Yang kedua, ja'a alladzi abuhu ada setar sila? Tidak ada. Berarti membuang setar sila. Oke ya? Menurut sampean, ja'a alladzi abuhu qaimun membuang apa tidak? Asalnya? Balik. Ja'a ada setar silanya? Mana? Tadi ja'a alladzi ada setar silanya? Kemana? Dibuang. Padahal abuhu, ini kalimat ini abu diawali dengan isim yang dimudofkan kepada dom, dan ini layak menjadi saudar sila. Layak menjadi saudar sila. Berarti abuhu qaimun ini bisa menjadi silah secara sempurna. Artinya ada saudar silanya juga, tapi pengganti ada. Kalau seperti ini rumusnya ja'a alladzi abu qaimun, ini tidak ada istilah ulama melarang dikatakan ini membuang. Ya. Al-nalan balik. Ja'a alladzi huwa abuhu qaimun. Ada setar silanya? Ada.
Ja'ala dia Qaimun, ada sudah silanya? Tidak ada buah. Berarti buahnya dibuang. Dibuang kan kayak gini. Asalin ono terus. Ulangi, asalin ono terus. Ono. Berarti Dibuang. ulangi, asalin ono Terus ono. terus Dibuang. berarti tapi kalau ulama kene ki gak ada diarani dibuang. Balik. Sing dhuwur ono dua. Terus sing ngisor ora ono dua. Berarti dibuang. Bukan asalnya ono terus setelah pembuangan buah masih menyisakan kalimat yang layak dijadikan saudarsilah. Itu menurut ulama tidak ada pembuangan. Terus maksudnya ini badan. Kalau ini biasa ini sampai nomorane tuku sego goreng. Iku ono iwake enggak? Ono iwake? Apa? Ono ayame, ono ndoke. Ya ta. Oke, wis. Ono ndoke kadang-kadang ya, ono ndoke. Pancene ku lengkap iku ono ayam iku apa sego goreng iku ono ndoke, ono ayame. Oke, ono ndoke terus ayam. Nah, kira-kira kemudian ndoke gak di wehi, ngono. Berarti mek ono ayam tok. Berarti apakah itu berarti mengurangi telur? Balik. Cowok kono iki sik angel iki. Sampeyan tahu tuku sego goreng? Tahu makan enggak? Pesan ya. Tahu apa order itu pernah? Apa sing ngene iki? Food food. Wah, kayaknya. Lah itu biasa ono ndok apa enggak? Biasanya kan diri sih ngono kok diri sih. Jadi apa kok diri sih? Ceket akeh. Terus cabone ayame disuwir-suwir cok wilik ngono kan sih. Mulane wong dodol soto apa arep Saudi kapayu. Kapayu sebab wong Saudi ku mangane ayam situ. Nah soto nduk kono dicuri-curi ora situ mangan tau wilik ngono mlempet ngene ngerti ae. Mulane kapayu ngono sih. Mulane mangane wong Arab karo wong Jawa iku cece. Nek wong Jawa iku disuwir-suwir ngene wis seneng. Nek wong Arab utuh-utuh. Pedus yo situ kan. Kembali ke laptop. Ayo sekarang. Berarti sekarang kalau ada nasi goreng terus ada ikannya hanya ayam, apakah itu berarti mengurangi telur? Kan mesti lengkap kan? Paket lengkap itu kan ono telure, ono ayame. Manono sampai tuku ora ono telure, berarti dibuang apa ndak? Dikurangi apa ndak? Dikurangi apa ndak? Dikurangi apa ndak? Kan sudah ada ayamnya. Dikurangi apa ndak? Nah terus diarani apa? Ya memang iku tok paketane, ora ono ayame, ya ora ono telure. Sama seperti ini. Ja'ala dia buka. Ini apakah pembuangan? Tidak. Nah terus, ya memang paketnya gak ada buah, makanya tok, paham? Lagi kita mulai. Balik ya. Ja'ala diwa abu. Ada uangnya? Ada. Ada telurnya? Ada. Ada telurnya? Ada. Jadi ja'ala diwa abu. Kaimun ada uang? Enggak ada. Enggak ada telurnya. Berarti
tadi berarti itu memang telurnya dikurangi atau memang kemasannya nggak ada telurnya? Telurnya, ya benar itu mau. Jadi untuk memahami ini sama harus beli. Harus beli apa? Nasi goreng. Sing situ ono telure, sing situ ora. Tetep pakai lengkap. Ampun kira-kira. Tadi saya ini oleh ulama ini melarang disebut istilah pembuangan. Terus, ya memang dari sononya nggak dipakai buah, nggak ada buah. Orang nodok. Loh, mantuk kira-kira. Jadi ini bukan dibuang, memang paketnya tidak ada telurnya, gitu loh. Wa abau, ayo wa abau, tajala insyaallah lil waslil mukmili. Dan itu pemahamannya. Jadi untuk menerangkan wa abau ayun tajal itu carane beli nasi goreng siji, sing situ ono telure, sing situ ono telure. Berarti apakah itu dikurangi? Tidak. Nah kok kak kurang telur itu pak? Apa itu? Enggak. Nah, terus ya memang paketnya nggak ada telur. Kan sudah ada telur itu kanggo apa sih? Telur itu kanggo pelengkap apa? Ikan kan? Sudah ada ayamnya. Nah ini gua ini kanggo saudara sila. Saudara sila di gua sini sudah ada ayamnya ini. Abu ada ayamnya, aku ini sudah mewakili telur, selesailah juga gitu nih. Berarti tidak perlu dibuang namanya, tapi paketan tanpa telur. Temen lagi kira-kira apa ayo? Ya ngarep jenenge saudara sila ini nemburi ngene ae. Terus bunyi itu marja domirnya apa? Mana? Pada contoh ja'a alladhi wa abu ko itu kan. Ya kemana lagi? Terus gua itu ya sama. Mana kan cuma menjadi namanya saudara sila. Jadi saudara sila itu adalah untuk mengikat antara apa isim mausul dengan sila. Tujuannya. Ambon kira-kira balik. Ja'a alladhi huwa abu qaimun, ada saudara silanya? Ada. Ja'a alladhi abu qaimun, ada apa pembuangan saudara sila? Tidak ada. Lalu namanya memang paketannya seperti itu tanpa telur. Jadi jangan kau nek kapan tuku apa? Ini nasi goreng tanpa telur. Berarti berarti membuang telur, bukan ngurangi. Mulane kan Pak iki pakete gak ada telur. Ganti sego, ya ora usah, ya ora iso, ya tetep sego ya tetep ukurane sakmono. Mulane sampe Pak kan gak ada telurnya iki, berarti kudu diganti apa? Diganti sego sing akeh ya gak iso, ya tetep ukurane sakmono karena wis dianggap paket. Karena paketan ya bukan berarti pengurangan. Oke. Cukup itu dulu, ya besok kita lanjut lagi, berbicara lagi. Al-Fatihah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak kok iya. Endi keterangane? Awakmu jelas no kabeh buka tok to.